saya Miza Putri. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjutan. Nah, ada pengertian keterampilan bertanya lanjutan merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks dan mendalam kepada siswa. Nah, keterampilan ini berbeda dengan keterampilan dasar karena memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Nah, dengan keterampilan bertanya lanjutan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih dinamis, interaktif, dan menantang bagi siswa, sekaligus membantu mereka mengembangkan kemampuan di era modern ini. Nah, keterampilan ini memiliki karakteristik yang berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan keterampilan bertanya dasar, karena tidak hanya berfokus pada aspek pemahaman sederhana, tetapi mencakup berbagai tingkatan kognitif yang lebih tinggi seperti kemampuan analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas, yang semuanya bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi pembelajaran secara superficial, tetapi juga dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks dan situasi pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan perlunya keterampilan bertanya. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa keterampilan bertanya itu penting. Yang pertama itu, pada umumnya guru masih cenderung mendominasi kelas dengan metode ceramah. Nah, dengan menguasai keterampilan bertanya, guru dapat menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif. Siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, dan proses pembelajaran akan menjadi lebih bervariasi serta menarik. Nah, yang kedua itu, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat kita tidak membiasakan anak untuk bertanya, sehingga keinginan anak untuk bertanya selalu terpendam. Nah, di sini guru yang terampil dalam bertanya dapat membantu membangun budaya bertanya di dalam kelas, sehingga si siswa akan merasa lebih percaya diri untuk mengajukan pertanyaan dan mengembangkan rasa keingintahuan mereka. Nah, yang ketiga itu ada penerapan pendekatan cara belajar siswa lebih aktif. Dalam kegiatan pembelajaran menuntut keterlibatan siswa secara mental, intelektual. Nah, keterampilan bertanya yang baik dari guru dapat mendukung penerapan metode pembelajaran lebih aktif, sehingga siswa lebih terlibat secara intelektual dan terdorong untuk lebih berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat itu, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan guru hanya berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh guru tidak hanya untuk menguji pemahaman siswa, tetapi juga untuk mendorong mereka berpikir lebih dalam, menghubungkan konsep-konsep dan pengembangan wawasan yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi dari pertanyaan. Yang pertama itu membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, menggalakkan penerapan belajar aktif. Yang keempat, merangsang siswa memberikan pertanyaan sendiri. Yang kelima, menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar agar dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, mengomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, yang kedelapan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Yang kesembilan, melibatkan kesimpulan siswa yang dapat mengembangkan proses berpikir. Yang kesepuluh, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Yang ke-11, memberikan kesempatan untuk belajar diskusi. Yang ke-12, membantu siswa menyatakan perasaan dan pikiran yang murni. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya ada 7 komponen. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang ini berarti bahwa ketika memberikan materi bimbingan klasikal, guru ataupun konselor harus memberikan pertanyaan kepada siswa
yang mudah dipahami oleh siswa. Tidak pertanyaan yang bertele-tele, tidak pertanyaan yang tidak jelas, tetapi harus jelas agar siswa dapat memahami apa yang dimaksud oleh guru. Yang kedua, ada pemberian acuan. Pemberian acuan ini diberikan pada awal pertanyaan maupun sewaktu-waktu saat guru memberikan pertanyaan. Acuan yang dimaksud di sini adalah informasi yang menjadi pedoman agar siswa dapat mengetahui nanti tema pertanyaannya apa ya, gitu. Nanti siswa pun dapat memahami dan siswa akan mudah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, ada pemusatan. Pemusatan ini yaitu memfokuskan perhatian siswa agar terpusat pada pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, ada pemindahan giliran. Siswa pertama memberikan jawaban ketika guru memberikan pertanyaan. Nah, ketika guru memberikan pertanyaan, siswa pertama juga memberikan jawaban. Kemudian, jika guru merasa jawaban atas pertanyaan yang diberikan tadi kurang lengkap atau mungkin sudah lengkap, tetapi tidak ada salahnya guru ataupun konselor saat memberikan materi bimbingan klasikal dan memberikan pertanyaan untuk memberikan kesempatan pada siswa yang lain dengan cara misalnya siswa pertama sudah memberikan jawaban, kemudian guru meminta siswa kedua untuk adakah pendapat lain atau bisakah memberikan jawaban yang lebih lengkap gitu. Dan juga ketika guru memberikan kesempatan ini mendorong siswa untuk terus berpartisipasi aktif dan juga mendorong siswa untuk selalu memperhatikan jawaban dan juga meningkatkan interaksi saat pemberian materi, saat pemberian bimbingan klasikal terjadi gitu. Yang kelima, ada penyebaran. Jadi penyebaran itu menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Sama seperti pemindahan giliran, penyebaran ini juga dalam konteks memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang lain, tidak hanya pada satu siswa. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, kemudian guru juga menyebarkan pertanyaan secara acak, sehingga semua siswa dapat bersiap-siap untuk mendapatkan giliran menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, ada pemberian waktu berpikir. Pemberian waktu berpikir ini yaitu ketika guru mengajukan pertanyaan, kemudian menunggu beberapa saat untuk siswa berpikir. Baru siswa tersebut meminta atau baru kemudian guru meminta atau menunjuk siswa yang akan memberikan jawaban. Gitu. Nah, yang terakhir ada pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan ini yang misalnya nih, siswa tidak bisa menjawab atau ada siswa yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru atau konselor tadi, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tidak ada salahnya bagi guru ataupun konselor menuntun siswa tersebut agar mampu memberikan jawaban yang diharapkan, seperti memberikan arahan ataupun sedikit pandangan-pandangan yang dapat membuka lagi pikiran siswa sehingga siswa mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Oke, baik semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip penggunaan keterampilan bertanya. Nah, dalam menerapkan keterampilan bertanya, hendaklah kita sebagai seorang konselor atau guru itu memperhatikan memperhatikan prinsip-prinsip atau hal-hal yang mempengaruhi apakah pertanyaan tersebut efektif atau tidak untuk kita ajukan. Nah, yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Jadi, pertanyaan hendaknya diajukan dengan penuh keantusiasan atau excited. Karena hal ini sangat mempengaruhi kesungguhan siswa dalam menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Yang kedua, kita harus menghindari kebiasaan-kebiasaan seperti mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban siswa. Sebenarnya mengulangi jawaban siswa dengan maksud tujuan sebagai penguatan itu sangat baik, tapi ketika guru terbiasa untuk mengulangi jawaban siswa, maka hal ini akan berpengaruh kepada teman-temannya. Kenapa? Karena teman-temannya akan cenderung merasa malas untuk mendengar jawaban dari temannya tadi, karena udah pasti jawaban tersebut akan dijelaskan lagi oleh gurunya.
Yang ketiga yaitu memberikan waktu berpikir. Jadi, pada pertanyaan tingkat lanjut, waktu berpikir yang diberikan hendaknya itu lebih lama daripada pertanyaan keterampilan bertanya dasar. Hal ini perlu kita perhatikan karena siswa memerlukan waktu yang cukup untuk berpikir dan menyusun jawabannya. Yang keempat yaitu mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan oleh guru hendaknya dipersiapkan secara lebih cermat atau dipersiapkan secara matang, sehingga urutan tingkat kesukaran pertanyaan dapat disusun lebih dahulu dan materi pelajaran dapat dicakup secara tuntas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menilai pertanyaan yang telah kita ajukan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan pokok hendaknya dinilai oleh guru setelah pelajaran itu berlangsung. Jadi, sehingga ketepatan jumlah pertanyaan, tingkat kesukaran atau kualitas pertanyaan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan cakupan materinya dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya, saya Izzati Rahmatina akan menjelaskan mengenai penguatan reinforcement atau bantuan dalam penggunaan keterampilan mengajar. Nah, penguatan itu merupakan pemberian stimulus dalam rangka untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu yang ditampilkan. Menurut Alma 2009, penguatan itu ditujukan oleh adanya respon positif terhadap suatu tingkah laku dari siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Selanjutnya, komponen-komponen pemberian penguatan. Ada beberapa komponen pemberian penguatan menurut Alma 2009 sebagai indikator dari variabel penguatan. Nah, yang pertama verbal reinforcement, yaitu pujian atau dorongan yang diucapkan oleh guru untuk respon atau tingkah laku siswa. Yang kedua, gesture reinforcement, yaitu penguatan yang sangat berhubungan erat dengan penguatan verbal, yang mana ucapan atau komentar yang diberikan oleh guru dapat dilakukan dengan mimik yang cerah, dengan senyuman, mengangguk, memberikan acungan jempol, tepuk tangan, dan mungkin lain sebagainya. Yang ketiga, proximity reinforcement, yaitu penguatan yang menggunakan suatu kegiatan atau tugas, sehingga siswa dapat memilihnya atau menikmatinya sebagai suatu hadiah atas suatu pekerjaan atau penampilan sebelumnya. Dalam memilih kegiatan ini, sebaiknya dipilih secara relevan dengan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Baik, saya Arifah Fitria dengan NPM 23061040-320 yang akan melanjutkan materi dari Izzati Rahmatina mengenai komponen-komponen pemberian penguatan. Baik, saya akan melanjutkan poin yang keempat mengenai context reinforcement. Context reinforcement ini adalah perhatian yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan cara mendekati secara fisik. Ini menunjukkan bahwa guru tertarik dan peduli terhadap siswa. Nah, bisa saya kasih contoh bahwa ketika seorang siswa itu berhasil menjawab sebuah pertanyaan dengan benar, maka yang bisa dilakukan guru adalah dengan cara mendekati meja siswa tersebut dan memberikan senyuman dan eye contact yang hangat untuk menunjukkan dukungan dan memberikan tepukan di punggungnya sambil mengatakan bahwa kamu bagus sekali, kamu pasti belajar dengan keras. Nah, context reinforcement ini tidak hanya mengandalkan interaksi fisik, tetapi juga menyampaikan rasa perhatian dan dukungan. Ketika guru mendekati siswa, mereka mendapatkan ikatan emosional yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Nah, penting untuk memperhatikan konteks dan kenyamanan siswa saat menggunakan konteks reinforcement ini, karena tidak semua siswa merasa nyaman dengan sentuhan fisik.
Baik, yang kelima adalah activity reinforcement. Apa sih yang dimaksud dengan activity reinforcement ini? Yaitu penguatan yang terjadi bila guru secara fisik menyentuh siswa, misalnya menepuk bahu, berjabat tangan, mengusap kepala, menaikkan tangan, yang menunjukkan bahwa ini semua itu bentuk penghargaan dari penampilan, tingkah laku, dan juga hasil kerja siswa. Bisa saya kasih contoh, misalnya ketika sekelompok siswa itu berhasil menaikkan bendera merah putih pada upacara hari Senin di sekolah. Nah, guru bisa ketika selesai upacara tersebut, guru bisa menjumpai siswa dan memberikan jabat tangan ataupun apresiasi dengan mengatakan bahwa wah, kalian tadi bagus sekali, keren sekali, kompak sekali. Nah, itu merupakan sebuah penguatan yang meningkatkan motivasi siswa. Dan yang keenam ada token reinforcement. Nah, ini merupakan penggunaan simbol ataupun tanda sebagai penghargaan terhadap perilaku atau prestasi siswa. Token ini bisa bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran. Token reinforcement efektif karena memberikan siswa cara untuk mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Ini dapat membangun rasa kompetisi sehat dan motivasi intrinsik. Nah, token yang diberikan harus secara jelas mencerminkan pencapaian atau perilaku positif agar siswa memahami hubungan antara tindakan mereka dan penghargaan yang diterima. Contohnya, misal dalam sebuah kelas, siswa yang berhasil menyelesaikan latihan lebih awal bisa keluar istirahat terlebih dahulu. Atau guru bisa mengatakan, 5 orang siswa tercepat mengumpulkan latihan bisa mendapatkan penambahan poin dari latihan tersebut. Jadi, penguatan dalam pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Dengan penerapan berbasis jenis penguatan, diharapkan siswa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk berperilaku positif. Silva Safitri akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan dalam penggunaan keterampilan mengajar. Yang pertama ada definisinya. Secara etimologis atau secara bahasa, menjelaskan itu berarti membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Sementara itu menurut Majid pada tahun 2019, menjelaskan merupakan suatu penyajian informasi yang dilakukan secara lisan dan diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Selanjutnya, tujuan dari keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah yang pertama, membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, lalu melibatkan peserta didik dengan memecahkan masalah. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya. Dan hal ini dilakukan juga untuk mengatasi kesalahpahaman dalam pembelajaran dan juga memancing proses penalaran dari peserta didik. Terakhir, membantu peserta didik untuk dapat memahami hukum, dalil, dan juga prinsip umum secara objektif dan juga bernalar. Baik, saya Cik Atas Nami Rahma akan melanjutkan materi dari Kak Silva, yaitu materi keterampilan menjelaskan. Berikut adalah materinya. Keterampilan menjelaskan yang telah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama keterampilan merencanakan penjelasan. Keterampilan ini mencakup perencanaan materi tipe pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis permasalahan yang akan dijelaskan dan menganalisis karakteristik penerimaan materi pada siswa untuk memastikan pemahaman yang akan didapatkan dari penjelasan yang akan dilakukan. Yang kedua, keterampilan menyajikan penjelasan yang mencakup A. Kejelasan ucapan dalam berbicara. Hal ini cukup menentukan kualitas suatu penjelasan. B. Penggunaan contoh dan ilustrasi agar penjelasan akan lebih menarik dan mudah dipahami. C. Pemberian tekanan atau reinforcement agar siswa lebih menangkap inti permasalahan yang dijelaskan. Yang terakhir, balikan untuk memeriksa pemahaman siswa dengan cara mengajukan pertanyaan atau ekspresi wajah siswa setelah mendengarkan penjelasan dari guru.
Selanjutnya, saya Rahmade ini di sini saya akan menjelaskan keterampilan memberikan variasi stimulus, yang dimana definisinya adalah kemampuan guru dalam mengubah metode, media, dan interaksi pembelajaran agar peserta didik tetap tertarik dan aktif dan tidak mengalami kejenuhan selama proses belajar. Dengan adanya variasi, perhatian siswa tetap terjaga sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dalam pendidikan, guru sangat berperan penting bagi peserta didik pada proses belajar mengajar. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan mengajar. Selanjutnya, ada tujuan keterampilan memberikan variasi stimulus. Yang pertama, ada menjaga perhatian siswa agar tidak mudah bosan, kehilangan fokus selama belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dengan menciptakan suasana kelas yang dinamis. Yang ketiga, membantu pemahaman konsep dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang keempat, ada mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, ada mengoptimalkan interaksi guru, siswa, sehingga pembelajaran lebih komunikatif. Nila Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang berkaitan dengan mengadakan keterampilan variasi stimulus menurut Sugentok. Yang pertama itu ada variasi gaya belajar, di mana gaya belajar ini dalam gaya mengajar yaitu variasi suara penekanan atau pemberian waktu, kotak pandang, gerak, anggota badan, dan berpindah posisi dalam mengajar. Yang kedua itu ada variasi pengalihan penggunaan indera. Dalam pembelajaran, siswa dapat memperoleh informasi dan yang ditangkap melalui panca indera, yaitu indera penglihat, pencium, perasa, pendengar, dan peraba. Sesuai dengan pola penglihatan, penggunaan indera di atas, guru harus dapat menggunakan media atau alat bantu pelajaran dengan tepat. Yang ketiga itu ada variasi penggunaan interaksi, di mana supaya tidak menimbulkan kebosanan dalam kegiatan pembelajaran, untuk menghidupkan suasana kelas perlu adanya pola atau gaya interaksi. Ada 3 macam interaksi, yaitu interaksi guru dengan kelompok siswa, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Menurut Suginto, beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru ketika digunakan variasi stimulus, yaitu penerapan keterampilan mengadakan variasi stimulus dengan maksud atau tujuan tertentu. Harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dilakukan secara wajar, tidak berlebihan, harus berlangsung secara keseimbangan dan lancar sehingga tidak merusak suasana kelas dan tidak mengganggu proses pembelajaran.